Yang kami hormati para narasumber Batan, Badan Teknologi Atom Nasional, dan pimpinan Batan, yang terhormat peserta fokus Group Discussion FGD, wacana pembangunan PLTN di Kabupaten Kayang, ini para pemuda-pemudi Dayak dan beberapa organisasi kepemudaan. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, hadirin para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil gatalino, Bacuramin Gasaruga, Basengat Kajibata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, hati-hatinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat serta limpahannya diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Aula 2 lantai 5 kantor Bupati Satu Atap ini dalam acara Fokus Group Discussion atau FGD, wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Bengkayang. Saya selaku pimpinan di jajaran pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan atas nama warga Kabupaten Bengkayang menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, dengan rasa gembira saya menyambut diadakannya forum Fokus Group Discussion FGD yang berarti satu langkah lebih maju untuk mendekatkan kita kepada realisasi pembangunan suatu pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kabupaten Bengkayang. Melihat judul Fokus Group Discussion FGD, wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Bengkayang, saya berpendapat bahwa segi keselamatan para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir dan kesehatan masyarakat di sekitar bangunan PLTN perlu mendapat perhatian yang serius dan sewajarnya. Pada umumnya kita juga mendengar perkataan nuklir, maka asosiasi pikiran masyarakat yang selalu tertuju pada gempa, tsunami di Jepang, Fukushima, efek salah satunya kebocoran pada PLTN Fukushima yang menimbulkan korban serta bencana lingkungan. Ya, dulu kita pernah mendengar Chernobyl ya di Uni Soviet atau Rusia, itu teknologi yang masih rendah, belum modern. Fukushima sudah modern tetapi belum juga efek daripada reaksi radiator yang bocor itu sampai kemana-mana. Terakhir gempa di Jepang, tidak juga PLTN itu sampai bocor. Jadi ini perlu perhatian kita semua. Pada umumnya, hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat dalam pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, masyarakat kita harus dipersiapkan dan dibuat matang secara psikologis untuk pembangkitan daya listrik dari tenaga nuklir. Setiap engineering enterprise akan membawa risiko bagi masyarakat yang menggunakannya, tidak terkecuali dalam pengusahaan PLTN. Jika dibandingkan dengan pembangkit daya secara konvensional, maka pada PLTN kita dihadapkan pada tambahan dua jenis ancaman. Pertama terhadap kesehatan dan keselamatan, yaitu bahaya radiasi dan bahaya pencemaran radioaktif. Saudara-saudara yang berbahagia, risiko pencemaran radioaktif ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan radioaktif yang mungkin dilepaskan keluar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Di samping itu, pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup penduduk, terutama terhadap sumber air minum. Untuk menjamin keselamatan para pekerja, oleh pemerintah telah dikeluarkan PP nomor 2 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi.
dan PP nomor 12 tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya yang masing-masing memiliki peraturan pelaksanaannya. Untuk melindungi rakyat terhadap bahaya pencemaran radioaktif telah ada landasan untuk tindakan pengamanan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966, yaitu Undang-Undang Hygiene A. Mengingat pentingnya peranan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka diperlukan peraturan tentang pengawasan pencemaran air dan badan air, yakni sungai, telaga, rawa, dan sebagainya. Syarat-syarat kualitas mutu air dari badan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan syarat-syarat kualitas mutu cairan, buangan limpahan, bocoran yang dibuang atau mengalir ke badan air. Seperti halnya dengan setiap pabrik, maka suatu PLTN juga mempunyai umur yang terbatas dan pada suatu saat kelak, misalnya setelah dijalankan selama 30 sampai 50 tahun harus dibongkar untuk diganti dengan yang baru sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Pekerjaan ini tidak mudah, menyangkut resiko yang besar terhadap keselamatan para pekerja, dan sebaiknya telah difikirkan secara seksama matang sewaktu dimulai dengan pembangunan PLTN tersebut. Sebab itu oleh Batan dan departemen terkait yang menetapkan jenis reaktor yang akan dibangun sebagai PLTN, maka saya menyarankan untuk diadakan persiapan terperinci yang seksama untuk pengamanan terhadap segala kemungkinan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitarnya. Mengingat pembangunan PLTN dan Kabupaten Bengkayang merupakan suatu usaha nasional yang besar artinya bagi sejarah perkembangan teknologi di Republik, di Provinsi Kalimantan Barat, maka semua potensi yang ada hendaknya dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Staf ahli yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas terkait harus selalu untuk dapat meminta bantuannya soal-soal yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya untuk penerangan tentang kesehatan masyarakat, proteksi radiasi dan pencegahan pencemaran lingkungan. Dan tentunya prasarat saya dan semoga ini membawa hasil yang memuaskan. Saya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya bagi para pemuda dan pemudi yang ikut FGD pada hari ini, bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan tentunya nuklir ini adalah energi terbarukan juga, ya. Di Republik ini selain ada PLTA, ada ETB yang dari panas bumi, ada bawah air laut, arus, ada juga angin. PLTN yang akan direncanakan di Pantai Gosong ini sudah distudi banding. Di Kalbar sudah dicek di daerah Kayang Utara, dicek di daerah Sambas, ternyata di Pantai Gosong yang mungkin akan tepat atau lebih tepat. Bersyukur kabupaten siapa Pantai Gosong? Bengkayang. Dan ini program proyek nasional pertama energi pembangkit listrik di Republik Indonesia, ada di kita di Bengkayang. Kalau proyek nuklir untuk penelitian riset sudah ada di Serpong, sudah ada di Bandung, sudah ada di Jogja. Kalau di Serpong itu gunanya energi nuklir untuk apa? Kesehatan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan lingkungan. Kalau kesehatan kita udah pakai nuklir. Bapak-bapak, abang-abangku atau adik-adikku yang terhormat, radioaktif lewat sinar gamma, rongsen, MRI, CT scan, kita sudah pakai nuklir. Pertanian banyak varietas padi sudah teknologi nuklir untuk menghasilkan yang tadi padi varietas ini A, B, C menjadi tadi 4 ton, 6 ton bisa 8 ton. Saya minta ke Batan kemarin lewat Pak Sekjen, tolong dicek varietas padi kami
yang bisa jadi unggulan ke depan untuk Kalbar maupun Indonesia. Termasuk padi yang menjadi beras hitam. Sekarang andalan saya beras hitam nih, Pak. Saya mau promosikan itu. Termasuk beras ungu. Aneh kan ada beras ungu di Bengkayang. Ada beras merah, ada Pak, lengkap. Jadi warna beras di Bengkayang ini pelangi. Bukan partai yang pelangi, tapi warna beras. Ini bisa dikembangkan secara teknologi nuklir. Yang tadinya seperti beras hitam di daerah Kindau, Sekidak, itu hanya mampu ditanam di situ. Kan tidak mungkin hanya bisa di daerah itu, pasti bisa ke daerah lain. Nah, ini juga teknologi. Termasuk juga ternak. Ada sapi yang digunakan pakai tenaga nuklir bisa sampai 1 ton lebih. Babi begitu juga. Jadi ini jangan nuklir itu dipandang hanya energi listriknya, bocornya, radioaktifnya bahaya. Ini udah bahaya nih Budi Guntur. Jadi ini jujur perlu saya sampaikan, teknologi nuklir yang sekarang ini sudah makin modern, Pak. Di Asia Selatan, Bangladesh sudah pakai nuklir. Itu daerah miskin, negara miskin. Gara-gara dibangun nuklir, dibantu oleh dunia luar, sekarang terkenal. Masuk industri di situ. Naik dia punya popularitas negara, naik dia punya teknologi karena transportasi teknologi, naik juga tentang kesejahteraan masyarakatnya. Karena banyak bantuan datang ke situ. Untuk mengembangkan industri, membuka lapangan kerja, jadi produktif, menghasilkan devisa. Bangladesh, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan lain-lain Timur Tengah sekarang pakai nuklir. Yang dulu anti sekali dengan nuklir, sekarang pakai nuklir, Pak. Boleh dibuka di Google. Sekarang pakai nuklir. Nah, teknologi yang baik nuklir di dunia ini, ya ada salah saya Pak Doktor, pada Prancis ya Amrik. Karena saya di Lemanas belajar ini Pak, 2013 tentang ETB dan energi terbarukan, energi baru terbarukan (EBT). Termasuk tadi nuklir. Nuklir adalah sebuah energi yang hemat energi, ramah lingkungan, go green. Kita beruntung kalau ini, puji Tuhan bisa ada di Bengkayang, secara riset visibility tapak-tapaknya dan kita bisa ditunjuk Pantai Gosong Bengkayang dibangun. Luar biasa keberuntungan Bengkayang Bapak Ibu. Pertama nama Bengkayang naik, yang dulu nama Bengkayang turun, nama aja dulu, bisa naik lain. Ya Pak wartawan. Kedua, ini satu-satunya di Republik loh, Inpres, instruksi Presiden. Yang ketiga, transformasi teknologi, ITEK, transformasi. Yang keempat, kita jadi power of energi Indonesia ada di Bengkayang. Kalau ini tidak salah saya PLTN ini pakai giga, ya, bukan megawatt lagi. Giga kan? Kalbar itu perlu hampir 300 atau 400 MW. Dan bisa juga transport langsung ke Kalteng. Sekarang yang dari PLTA Malaysia itu langsung kita langsung ke Kalteng. Murah Pak, memang murah. Tapi kita tidak mandiri dalam hal energi. Kita masih impor energi. Adik-adik ini kan orang jiwa kebangsaan, merah putih, tapi kita masih impor energi, belum bangga, belum surplus energi. Tetapi kalau masuk PLTN ini kita surplus energi. Mungkin energi ini bisa sampai ke ibu kota negara IKN Pulau Pisang. Dan mimpi saya Pak Ibu, kalau ini jadi, pabrik-pabrik besar multinasional baik di Vietnam, di Kamboja, termasuk di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek dan Surabaya pindah ke Bengkayang. Pabrik Toyota, Mitsubishi, ataupun pabrik-pabrik elektronik maupun pabrik kimia
Kenapa? Karena listriknya ada dan murah. Energi listrik nuklir murah. Itu. Jangan nyampaikan nanti, wah ini Pak Darwis sudah jadi bupati, kita pilih dukung nuklir, kata sila ini. Enak lain. Ada apa pokoknya dapat duit kali dia? Tidak, Pak. Saya ingin mau membangun Indonesia berkaya ya, lewat itu pengetahuan dan teknologi. Dan kami minta Pak nanti kalau ini jadi, tolong anak-anak muda kami juga bisa lewat CSR-nya untuk dilatih tentang transformasi teknologi tentang nuklir. Jadi kami orang-orang Dayak tidak bodoh-bodoh amat, Pak. Ya kan, apalagi amat-amat bodoh. Ini Pak, satu keuntungan untuk kita. Kok enggak di Papua, kok enggak di Sulawesi, kok di pantai yang kosong. Jadi ini perlu juga nanti disampaikan teman-teman pemuda-pemudi Dayak, maupun disampaikan kepada teman-teman yang lain lah, pemuda-pemudi Melayu ke China ke Tionghoa ke Jawa ke KNPI ke Ormas ke, termasuk tadi nelayan. Saya tanya nelayan yang mana yang nggak setuju. Nanti minta juga tuh bapak-bapak Batam sosialisasi juga di pesisir, karena bapak punya objek lokusnya di pesisir. Pantai Gosong, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan. Adik-adikku, bapak-bapak, ibu, pemuda-pemudi, kita beruntung Universitas Tanjung Pura digait oleh Batam untuk melakukan iptek teknologi tentang nuklir. Beruntung, Pak. Ya mudah-mudahan nanti tiba-tiba Hutan juga bisa bikin khusus fakultas tentang ini, ya. Penelitian-penelitiannya juga tentang nuklir. Jadi intinya nuklir adalah sebuah energi kalau dibangun untuk penelitian riset dia bisa di berbagai bidang. Tetapi kalau untuk energi kelistrikan dia lebih murah, hemat energi, ramah lingkungan, ya. Dan ini bisa juga untuk menghasilkan transformasi teknologi. Karena ini Kalino Bacurabin Kasaruga Basengat Kajubata. Terima kasih.